Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam ini selamanya ada pada diri kita semua dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tidak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabinya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali walaupun lewat secara virtual atau secara belajar secara dalam jaringan ya, atau daring. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mudah-mudahan tidak mengurangi isi dari materi yang mungkin nanti akan Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan kalian juga bisa menerima dan memahami serta melaksanakan apa-apa saja yang nanti akan diajarkan atau yang akan disampaikan. Itu yang mungkin harapan dari Bapak. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Baik, silahkan untuk anak-anakku sekalian, Bapak sudah sediakan Google Form-nya, nanti di-share di grupnya. Silahkan kalian isi Google Form-nya sebagai absen kalian. Absen kalian itu wajib kalian isi untuk setiap kelas, silahkan diisi. Kemudian kalian juga wajib mengabsen di kolom komentar di YouTube-nya. Jadi di bawah video ini ada kolom komentarnya, kalian coba tuliskan nama dan juga kelasnya. Nah, di situ untuk absennya juga. Jadi absennya dua ya. Yang pertama itu absen lewat link, yaitu Google Form. Yang kedua absen yang di YouTube-nya. Baik. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Sebelum masuk ke pembelajaran kita berdoa dulu terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita awali semuanya dengan doa. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak akan pimpin doa seperti biasa kalian bacakan ya setiap pembelajaran PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Tentunya di dalamnya kita akan membahas sebuah syariah Islam yang mungkin kalian telah melaksanakannya, di mana syariah Islam ini adalah sholat berjamaah di waktu tertentu. Yaitu coba kalian tebak, sholat apa yang dilakukan secara berjamaah di masjid dan juga pada hari Jumat? Betul, jawabannya adalah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah diseru kepada kamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, ila dzikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah. Segeralah kamu mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, isi dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan segala urusan kita. Di sini yang disoroti adalah jual beli. Walaupun sebenarnya ini adalah bahasa majas. Mungkin kalian udah tahu, udah belajar di bahasa Indonesia ya, ada namanya majas. Mungkin di sini majasnya, kalau saya ini kan kalau di majas bahasa Indonesia itu majas sinekdok ya. Sinekdok ada pas prototo sama totem pro parte. Nah, di sini satu untuk seluruh. Nah, di sini satu seluruh. Jadi Allah menyebutkan di situ, diterangkan bahwasannya meninggalkan jual beli. Nah, sebenarnya di sini yang digarisbawahi kata jual beli di sini, Pak, gimana kalau misalkan saya mah nggak lagi jual beli, misalkan lagi belajar gitu, apa harus kita tinggalkan juga? Nah, di sini kata di sini jual beli di sini ini mewakili untuk keseluruhan. Jadi semua aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat itu harus tinggalkan. Seperti contohnya petani yang lagi bertani di sawah, kemudian kalian ya siswa yang lagi belajar di sekolah, kemudian ada lagi mungkin supir yang lagi supir angkot ya, yang lagi nyupir di jalan. Itu semuanya diwajibkan untuk meninggalkan semua kegiatannya dan segera untuk melakukan sholat Jumat. Jadi kata jual beli di sini sebuah majas yang menitik beratkan, artinya bukan hanya jual beli saja yang ditinggalkan, tapi seluruh aktivitas yang kita lakukan itu harus kita tinggalkan untuk kemudian kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sholat Jumat itu wajib, hukumnya itu tertera dalam Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya bahwasannya surat-surat itu wajib. Yang hadisnya berbunyi, qala Rasulullah SAW, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati ila arba'ah. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Jadi al-jumu'atu haqqun wajibun. Jadi sholat Jumat itu wajib. Bagi siapa? Haqqun wajibun ala kulli muslimin. Bagi semua orang Islam tentunya. Illa haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ati. Jadi wajib diberjamaahkan. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah hamba saya atau abdun mamlukun, hamba saya, awi mura'atun, yang kedua adalah wanita. Jadi yang pertama hamba saya tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, yang kedua adalah wanita juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Berarti kebalikannya, wanita adalah laki-laki, ya, laki-laki yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang ketiga adalah anak-anak, ausabiyun, anak-anak tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan yang keempat adalah orang sakit. Jadi di dalam hadis tersebut dinyatakan bahwasanya ada 4 golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang pertama tadi adalah hamba saya, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah anak-anak, dan yang keempat adalah mereka yang sakit. Jadi tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Pun syarat wajib sholat Jumat itu ada 6. Nah, ada 6 syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah Islam. Jadi hanya orang Islam yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, ketika kalian meyakini bahwasanya kalian itu beragama Islam, maka kalian wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian yang kedua adalah baligh. Nah, adapun baligh itu ada ciri-cirinya. Mungkin kalian sudah termasuk ke dalam baligh juga, ada yang belum. Nah, kita bisa lihat di ciri-cirinya. Ciri-ciri baligh itu ada 3. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun. Jadi kalau kalian sudah umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah masuk ke dalam akil baligh. Nah, ketika sudah baligh, maka seluruh syariat Islam itu harus kalian kerjakan. Karena seperti yang dibahas sebelumnya, kalian akan sudah punya catatan amal. Dan
Kalian tahu sendiri siapa nanti yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian adalah malaikat raqib dan atid. Ya. Itu yang pertama. Jadi ciri balik itu yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun pada laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua adalah sempurnanya umur 9 tahun pada laki-laki maupun perempuan dikarenakan dia mimpi basah. Jadi kalau walaupun belum nyampe 15 tahun, tapi sebelum 15 tahun dia sudah mimpi basah. Misalkan antara 9 tahun sampai 15 tahun dia sudah pernah mimpi basah, maka dia masuk ke dalam golongan balik. Ya, jadi kalau kalian yang sekarang umur usia berapa tahun, mungkin kalian kelas 7 itu sekitar ada 14 ya, ada 13-14 tahun, tapi sudah mimpi basah, berarti kalian sudah balik. Ya, kalian sudah wajib melaksanakan sholat Jumat dan tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Nah, yang kedua, yang ketiga, ya, itu adalah sempurnanya umur 9 tahun, ya, dan telah haid, menstruasi kalau di dalam bahasa Indonesianya. Jadi menstruasi bagi perempuan, khusus bagi perempuan. Jadi kalau perempuan yang sudah sempurna umur 9 tahun, nah, kemudian dia menstruasi, maka itu sudah balik. Ya, baik, selanjutnya Islam, balik, kemudian berakal. Nah, jadi syarat wajib Jumat itu adalah orang yang berakal. Orang yang gila tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ya, hanya orang yang berakal yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau yang tidak melaksanakan sholat Jumat bisa kategorikan, yang mungkin dia belum balik, atau dia bukan Islam, atau dia gila gitu ya. Kemudian Islam, tadi pertama Islam, kemudian balik. Untuk yang keempat adalah sehat jasmani. Jadi mereka yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah mereka yang sehat secara fisiknya. Jadi mereka yang sakit, baik itu secara fisiknya maupun tadi secara mentalnya, kan berakal ya, secara mentalnya mereka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Seperti sekarang ini kan orang yang sakit justru sekarang tidak diperbolehkan untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena memang sekarang selagi pandemi itu dikhawatirkan akan menularkan kepada yang lainnya. Nah, untuk yang kelima adalah laki-laki. Jadi syarat wajib sholat Jumat itu yang kelima adalah laki-laki. Jadi selain laki-laki itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, untuk yang kelima, untuk yang keenam, syarat wajib sholat Jumat itu adalah orang bermukim atau penduduk setempat ya. Artinya ketika kalian berpergian dengan tujuan berpergiannya dengan tujuan yang baik, tidak bertujuan yang jelek, yang diperbolehkan oleh agama, diperbolehkan oleh syarat tujuan perjalanan kalian, misalkan ke Nizarah, ke Madura, atau misalkan ke Banten dengan perjalanan yang sangat jauh pas hari Jumat. Dan nah, itu ketika kalian di perjalanan itu kalian tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, bisa menggantinya dengan sholat zuhur aja, seperti itu. Jadi kita ulangi sekali lagi, syarat wajib sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang kelima sehat jasmani, yang keempat sehat jasmani, yang kelima adalah laki-laki, dan yang keenam adalah yang bermukim atau penduduk setempat ya. Jadi tidak dalam musafir. Nah, itu adalah syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Jadi ketika kalian memenuhi syarat tersebut, ke-6 syarat tersebut, maka kalian wajib melaksanakan sholat Jumat. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan thalatha juma'in, 3 kali sholat Jumat ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan 3 kali saja sholat Jumat, nah, tahawunan biha, karena dia menyepelekan, bukan karena uzur tapi karena menyepelekan, tidak sakit, dia sehat, bahkan dia istilahnya berakal, kemudian sudah balik, tapi dia menyepelekan, tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah,
maka ancamannya adalah taba'allahu ala qalbi, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Nauzubillah, semuanya nauzubillah min dzalik. Jadi ketika kita telah masuk ke dalam syarat yang 6, yaitu syarat yang wajib sholat Jumat, dan kita tidak melaksanakannya selama 3 kali berturut-turut, atau misalkan 3 kali di dalam hidup kita, dengan alasan menyepelekan. Jadi menyepelekan itu tidak ada uzur. Sebenarnya tidak ada uzur, tapi kita tidak sholat Jumat. Nah, misalkan tanggung nih main game nih, jadi nggak jadi ngapain sholat Jumat tuh, nanti juga minggu depan ada lagi misalnya. Nah, itu misalkan kalian lagi enak main game dan kalian tidak mau diganggu pas azan Jumat, kalian tidak datang untuk memenuhi sholat Jumat, dan kalian berpikir bahwasannya nanti juga minggu depan juga ada lagi sholat Jumat. Awas, itu adalah hal yang menyepelekan sholat Jumat. Kalau kalian seperti itu selama 3 kali berturut-turut atau 3 kali dalam hidup kalian, maka Allah akan mengunci mati hati kalian. Bahayanya dikunci hati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwasannya hati itu, Rasulullah pernah bersabda, "Ana inna fil jasadi mudghatun fa idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbi." Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya dalam diri kita itu ada segumpal daging, yang mana ketika daging itu baik maka baik seluruhnya, dan ketika daging itu buruk maka akan buruk seluruhnya. Nah, apa daging itu? Ala wa hiya qalbi, yaitu hati kita. Dan ketika hati kita dikunci, ketika hati yang dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah mati hatinya, maka cirinya orang yang mati hatinya adalah dia akan merasa tenang-tenang saja. Dia tidak akan merasa gelisah ketika tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia meninggalkan sholat 5 waktu, dia akan merasa santai saja, hatinya tidak tergetar sedikit pun, tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah, salah satunya seperti itu. Orang yang dikunci hati, yang mati hatinya, dia tidak merasa takut kepada Allah, tidak merasa gelisah ketika meninggalkan apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebaliknya, dia akan lebih merasa senang ketika melaksanakan hal-hal yang buruk. Artinya, hal-hal yang harusnya dijauhkan, harusnya dijauhi, harusnya dilarang oleh Allah, tapi dia melakukannya. Seperti itu. Cenderung ke hal-hal yang lebih buruk, ke hal-hal yang buruk. Jadi, orang yang telah dikunci mati hatinya, mereka juga ketika datang dakwah, ketika datang nasihat, mereka tidak akan mau menerimanya. Buat apa itu? Nah, biasanya so ustad aja misalnya gitu. Kamu so alim aja gitu. Seperti itu. Jadi, nauzubillah, ketika Allah telah mengunci mati hatinya, maka semua kebaikan akan hilang pada dirinya. Yang ada adalah hanya keburukan. Seperti itu. Dan kalian tahu mungkin akhir dari keburukan adalah, di akhirnya adalah neraka, dan akhir dari kebaikan adalah surga. Ketika kalian menginginkan kebaikan, menginginkan surga, maka kalian harus ada di jalan yang sebelah kanan, kebaikan. Tapi ketika kalian memang menginginkan neraka, silakan saja, kalian bisa memilih jalan keburukan. Tapi Bapak yakin anak-anakku sekalian di sini tidak ada yang pernah meninggalkan sholat Jumat, dan juga anak-anakku sekalian di sini tidak ada yang menginginkan untuk masuk neraka. Semuanya pengen masuk surga, ya, betul kan? Semuanya pengen masuk surga. Nah, untuk tata cara pelaksanaannya sholat Jumat seperti apa? Nah, ketika ada hal yang menarik ya, ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat, ya, itu ada hal yang menarik. Dalam hadis dikatakan, jadi ketika kita mau sholat Jumat, alangkah baiknya kita mandi terlebih dahulu. Kalau bisa mandi besar ya, mandi besar dengan niat, niatnya misalkan kita bisa niat dalam hati, menggunakan bahasa Indonesia juga bisa. Niat saya mandi karena menghormati hari Jumat.
Bisa seperti itu juga. Nah, kita mandi sampai semua seluruh tubuh kita basah, tidak ada satu helai rambut pun yang tidak basah, semuanya dibasahi oleh air. Kemudian kita memakai pakaian yang bagus, kemudian kita memakai wangian yang bagus, yang harum. Kemudian kita berangkatlah ke masjid. Nah, pada saat berangkat ke masjid, Allah akan menjamin pahala yang Allah akan memberikan pahala yang begitu besar, menawarkan pahala yang begitu besar kepada kita. Itu ada lima tingkatan. Yang pertama, ketika kita berangkat ke masjid di waktu yang pertama itu misalkan Jumatan itu jam 12 lebih 5, kalau sekarang misalkan jam 12 lebih 5 menit. Nah, kita berangkat jam 11 udah ada di masjid, misalkan jam 11 sudah berangkat dan sudah ada di masjid jam 11. Maka itu masuk dalam waktu yang pertama. Waktu yang pertama itu Allah akan ganjar kita, Allah akan berikan kita seperti pahala orang yang berkurban dengan seekor unta. Kalian tahu harga seekor unta mungkin sekarang sekitar 50 sampai 60 juta satunya. Berarti kalian seperti berkurban dengan seekor unta kalau kalian di waktu yang pertama. Nah, kemudian misalkan kalian tidak mampu untuk di waktu pertama nih, baru pulang sekolah jam 11. Nah, ada lagi waktu yang kedua. Nah, misalkan kita lewat jam 11.15. Pada jam 11.15 kita sudah berangkat dan kita sudah ada di masjid. Nah, itu sama halnya kalian dengan pahalanya nanti sama halnya kalian dengan berkurban seekor sapi, ya. Bayangkan satu ekor sapi itu harganya sekitar 30 juta. Berarti kalian pada saat itu kalian berkurban dengan sapi seharga 30 juta. Nah, itu untuk waktu yang kedua ya. Nah, sekarang kalau kalian berangkatnya di waktu yang ketiga itu kisaran misalkan 11:30. Nah, ketika adan zuhurnya itu jam 12.05, berarti kalian berangkat jam 11:30, maka kalian akan diganjar Allah Subhanahu wa taala oleh pahala seperti berkurban satu ekor kambing yang bertanduk, ya. Itu sekitar harganya kalau kita dihargakannya mungkin sekarang itu sekitar 6 juta sampai 7 juta. Nah, kemudian ketika kalian berangkat di waktu yang keempat itu berarti jam 12 kurang 15 menit nih. Nah, berarti nanti Allah akan mengganjar kalian dengan pahala seperti kalian berkurban seekor ayam. Seekor ayam mungkin harganya paling mahal ayam mungkin 100.000 ya, ayam yang biasa ya, bukan ayam yang ini ayam adu ya. Sekitar 50 sampai 100.000. Nah, yang terakhir, ketika kalian datang ke masjidnya itu di waktu yang kelima, artinya harus sudah pas azan 12 lebih 5 menit, kalian datang jam 12, ya, pas duduk atau misalkan pas datang ke masjid pas adzan gitu. Nah, kalian hanya akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kalian bersedekah sebutir telur atau berkurban sebutir telur. Kalian tahu kan sebutir telur itu harganya paling cuma 3.000 rupiah. Itu ternyata pahalanya berbeda sekali ya, jauh sekali antara pahala kita berangkat di awal waktu dengan yang di akhir waktu. Jadi yang pertama tadi ketika di awal waktu itu dapatnya unta, seperti berkurban dengan unta. Yang kedua seperti berkurban dengan sapi. Yang ketiga seperti berkurban dengan kambing. Yang keempat itu dengan ayam. Yang kelima itu dengan telur. Itu silakan kalian mau yang mana. Ketika kalian pengen untung, kalau kita kan semuanya pengen untung, sebenarnya pengen yang terbaik ya, berarti kalian harus masuk di waktu yang pertama. Kalau tidak bisa ya di waktu yang kedua. Kalau tidak bisa ya di waktu yang ketiga. Dan janganlah kalian nanti di waktu yang keempat ataupun yang kelima, karena itu sangat sedikit sekali ganjar yang akan kalian terima. Adapun nanti setelah kalian masuk ke masjid, usahakan kalian kalau bisa nih sebelum duduk itu kalian harus sholat dulu, yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, usahakan kita lihat sholat dulu 2 rakaat, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, baru kalian duduk. Kemudian setelah kalian duduk, kalian boleh, kalau misalkan masih ini kalian bisa berzikir, karena di hari Jumat itu kalian bisa ada banyak sekali amalan yang bisa kalian lakukan, yaitu berzikir, beristighfar, atau mungkin bisa bersolawat atau membaca Al-Quran. Kalau ada di HP juga bisa kalian membaca Al-Quran. Yang disunahkan di hari Jumat itu surat Al-Kahfi. Jadi kalian bisa membaca surat Al-Kahfi. Ataupun kalau tidak kalian bisa memperbanyak sholawat
ketika kalian duduk. Jadi jangan sampai kalian setelah duduk kalian ngobrol sana sini sama teman-teman, tapi usahakan kalian fokus untuk berzikir atau bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti ketika khatib naik mimbar atau sudah khutbah, itu kalian tidak diperbolehkan untuk berbicara, ya, untuk ngobrol atau berbicara. Kenapa? Karena ketika khatib naik mimbar, kalian berbicara, maka pahala Jumatnya akan hilang. Jadi kalian tidak akan mendapatkan pahala Jumat. Itu sangat rugi sekali ya, kalian sudah lama-lama duduk, kemudian udah cangkel ya, udah pegel-pegel gitu, udah lama, tapi kalian tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumatnya. Kenapa? Karena kalian berbicara. Dan itu tidak boleh ketika kalian juga misalkan si A sama si B nih, Andi sama Abdul nih lagi ngobrol nih, pas khutbah ngobrol, lalu Asep ada yang menegur misalkan, kamu jangan ngobrol atau diam. Nah seperti itu ternyata, walaupun hanya kata diam kamu, atau misalkan sut gitu, itu sama, yang tiga-tiganya itu tidak akan mendapatkan hikmah atau pahala dari sholat Jumat. Nah seperti itu. Nah ini itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, pembahasan tentang sholat Jumat. Nanti kita akan bahas lagi di minggu depan untuk lebih jauhnya lagi mengenai sholat Jumat. Baik, Bapak akan berikan beberapa pertanyaan nanti di dalam WA grupnya. Mohon kalian jawab dengan baik, dan juga nanti Bapak akan share untuk post testnya menggunakan Google Form juga. Kalian tolong isi dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan juga kalian semua bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang sudah kalian ketahui. Ternyata sholat Jumat itu memiliki pahala yang begitu besar, dan juga ada waktu-waktu tertentu ketika kalian pengen untung lebih banyak. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang, menjadi anak-anak kalian menjadi orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat terhadap Allah, terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa rindu untuk melaksanakan sholat Jumat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.